Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya doakan untuk teman-teman semua semoga dimudahkan segala urusannya. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas masalah Yamaha MX King dan keluhannya terhadap saya. Dia mengeluhkan tentang sistem pengereman yang seret atau melengket ya teman. Jadi coba kita perhatikan di ban bagian belakang ini. Kalau saya putar sangat keras ya, padahal ini dalam keadaan netral teman-teman, dan saya sudah menganalisa di bagian kaliper cakramnya. Ternyata memang benar adanya kalipernya ini menjepit, tapi penyebabnya tentu kita akan sama-sama cari tahu ya teman-teman. Memperkirakan atau saya memprediksi di bagian sini teman-teman, di bagian master rem ini. Biasanya kalau kemasukan air biasanya berjamur dan melengket sehingga karet master remnya ini tidak kembali seperti itu ya. Ibaratnya seperti terjadi pengereman terus-menerus seperti itu ya teman-teman. Jadi bagaimana solusinya kita cari tahu sama-sama dengan melepas kedua baut L ini. Oke, untuk teman-teman yang lagi menonton, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena pengambilan gambar mungkin tidak terlalu bagus karena tangan saya ini yang satunya lagi pegang kamera ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Setelah dilonggarkan seperti ini atau dilepas kedua bautnya, maka bisa terlepas dengan cara menarik ke bawah dan melepas di bagian kaliper selangnya seperti ini ya. Baik teman-teman, teman-teman bisa melihat ya, sudah terlepas bagian master remnya yang terdapat di sini. Kita akan buka. Baik, untuk melepaskan master rem tentunya kita harus membuka karet yang ada di sini ya teman-teman. Melepaskan dulu karet di sini, membuka. Oke teman-teman, dan benar saja dugaan saya. Teman-teman bisa melihat ya kondisi di bagian dalam karet master ini. Nih teman-teman bisa perhatikan ya, tadinya yang saya putar ini harus pakai tenaga ya teman-teman. Jadi ini sudah bebas karena tidak ada lagi tekanan dari sini yang diakibatkan karet masternya melengket. Oke, perhatikan terus supaya kita bongkar sama-sama. Membuka snap ring yang di bagian dalam ini dengan cara menggunakan alat sederhana seperti obeng yang sudah diruncingkan ya. Jadi teman-teman juga di rumah bisa mengerjakan sendiri ya, dan membuat alat yang sederhana seperti ini pakai obeng yang terus dilancipkan di bagian depannya sehingga bisa mengeluarkan snap ring yang ada di bagian dalam master rem ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana kondisinya. Jadi dipenuhi jamur di bagian dalam. Ini seperti berjamur, karatan bercampur sudah di dalam. Ya, ini masternya, karet masternya di bagian sini, tapi sudah tidak mau keluar lagi karena sudah lengket dengan body master rem ini. Baik teman-teman, untuk melepaskan karet master rem yang melengket di bagian dalam, teman-teman tinggal melepaskan satu baut lagi di bagian kepalanya ini, ya. Tapi perhatikan jangan sampai tercecer ring kuningan yang terdapat di sini. Ada dua. Ya, setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa mengambil seperti obeng ataupun benda yang tumpul, ya, seperti ini, benda yang tumpul untuk mengetok keluar. Jadi saya menggunakan kucil, ya teman-teman. Jadi masukkan ke dalam sini dan memukul dengan perlahan-lahan. Teman-teman bisa melihat, ya, sudah keluar karet masternya. Jadi seperti ini di bagian dalamnya. Kondisinya bagian dalam seperti ini, ya. Jadi melengket. Bagaimana mengakali supaya master rem ini bisa difungsikan kembali tanpa diganti, tanpa ada satupun yang diganti? Caranya ikuti terus, ya. Pertama, master rem ini kita akan pakai kembali, tapi sebelumnya kita lepaskan dulu perlahan-lahan karetnya. Cara melepaskannya adalah dengan cara mencongkel, tapi jangan sampai lecet, ya, karena kita akan pakai kembali. Jadi mengambil obeng yang agak runcing, membuka seperti ini, ya, sudah lepas. Setelah itu langkah kedua adalah dengan cara diamplas bagian sini, di bagian sini diamplas. Jadi yang lengket itu selalunya di bagian sini, ya teman-teman. Kemungkinan disebabkan karena di bagian sini terdapat karet dan hanya ini yang bisa terkena air atau endapan air, sehingga sangat mudah menyebabkan berjamur. Baik, dan tak lupa juga teman-teman harus membersihkan di bagian dalam tabung karet master ini. Jadi caranya dengan mengambil seperti ini, kunci L yang seperti ini ukurannya, dan menggulung kertas amplas, ya, sesuai dengan besarnya ini yang bisa masuk, terus di amplas, ya, bagian dalamnya. Oke, seperti itu, ya. Ini fungsinya untuk apa? Supaya membersihkan sisa jamur yang mengendap di dalam. Ya, teman-teman juga bisa melakukan seperti ini di rumah. Jadi pekerjaan ini sangat gampang, ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah jika mengalami sepeda motor Anda mengalami hal yang seperti ini. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah diamplas di bagian dalamnya, kita bersihkan kembali supaya kotoran ataupun sisa-sisa jamur yang terdapat di bagian dalam bisa bersih, ya, kembali. Oke. Amat terendam dengan bensin, ya.
membersihkan pakai bensin jangan sampai tidak dikeringkan karena bisa mengakibatkan karetnya ini melar. Setelah bersih, teman-teman harus memasangnya dengan cara menghadap begini ya. Jadi ketika kita pasang hadapnya seperti ini. Kalau begini salah ya teman-teman, terbalik. Nanti tidak bisa menekan lagi karetnya. Jadi posisinya seperti ini dan cara memasukkannya seperti ini. Terlebih dahulu teman-teman harus memberikan sedikit grease ya. Fungsinya supaya tidak membuat karetnya ini lecet seperti itu ya, karena di bagian sisi pinggirnya ini agak tajam ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini agak tajam, jadi bisa saja melukai karetnya atau membuat lecet karetnya. Oke, posisinya untuk pegasnya atau pernya bisa ditarik-tarik sedikit supaya agak melar ya. Posisi karetnya di sini, nanti ada kecantol di sini di bagian ujung. Terus untuk posisinya di bagian sini. Jadi masuknya begini. Oke. Ya. Jangan lupa teman-teman sebelum memasang berikan dulu sedikit grease supaya proses memasukkan karet master ini bagus, bisa lancar ke dalam ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ketika saya tekan dia kembali, dan di sini bisa terasa ada tekanan di bagian ujung sini. Penekannya nanti ada tips yang terakhir supaya teman-teman tahu bagaimana caranya menghindari kemasukan air ataupun terdapat endapan air di bagian dalam karet master. Ikuti terus, nonton terus bagaimana caranya. Saya ada satu tips untuk teman-teman ya, bagaimana cara supaya karet master yang terdapat di dalam tabung master ini, master remnya, bisa awet seperti itu. Seperti ini kita masukkan snap ringnya dengan cara menekan dengan memakai obeng yang sudah diruncingkan. Baik teman-teman, langkah terakhir adalah setelah pembersihan dan pemasangan, langkah terakhir yang saya mau berikan sama teman-teman satu tips ya dari saya, bagaimana supaya di bagian sini tidak menjadi endapan air ya ketika kita mengendarai motor kita atau mencuci, supaya air tidak masuk ke dalam. Teman-teman bisa memberikan grease ya sampai menutupi bagian sini ya. Seperti ini ya, teman-teman bisa ikuti. Pasang kembali karetnya. Karet ini juga membantu bagaimana supaya air tidak mudah untuk masuk ya airnya. Oke, teman-teman bisa melihat ya setelah pemasangan, dan saya menekannya bagus sekali, dan di ujung sini sudah terasa tekanannya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah tanpa teman-teman harus bawa ke bengkel ya, karena ini sangat mudah dilakukan. Sebelum pemasangan lagi sedikit ada tambahan sebelum pemasangan untuk memudahkan dan memudahkan adjusting nanti
supaya kita tidak terlalu lama mengadjust, kita tambahkan saja langsung minyak rem ya di bagian tabung master ini. Selangnya dinaikkan di bagian sini, dari bawah ditarik ke atas seperti itu ya teman-teman. Jadi dikarenakan tidak ada yang pegang kamera, jadi saya masukkan dulu atau memasang dulu sehingga biar lebih cepat ya prosesnya. Oke, baik teman-teman, setelah terpasang semuanya dan di sini masih terdapat minyak rem ya. Di sini masih terdapat minyak rem dan sekarang saya sudah pasang di bawah sini. Di bawah sini saya sudah pasang pengancing ataupun yang berhubungan langsung ke kick rem ini atau injakan remnya ya. Dan sebentar lagi kita akan segera menyetel dan membuang angin ya, seperti ini ya. Ya. Oke. Sini. Oke, teman-teman bisa melihat ya, di tangan saya ini terdapat selang yang saya belum pasang ya. Saya belum pasang di bagian sini untuk di kalipernya, tapi teman-teman saya akan perlihatkan bagaimana caranya, karena ini dalam keadaan kosong, habis dibuka seperti ini pasti dalam keadaan kosong. Jadi kita tutup di bagian sini, terus kita untuk pedal remnya kita tekan ya, kita pompa. Oke, pompa satu. Oke, teman-teman bisa melihat ya, ada tekanan di bagian sini ketika kita mainkan pedal remnya. Oke, teman-teman bisa melihat, nah itu, nah seperti itu ya. Kalau sudah demikian, sudah ada kelihatan minyak remnya sudah keluar, sesegera mungkin kita pasang kembali bautnya dan memasang kembali di kalipernya, karena untuk supaya tidak terlalu banyak masuk angin ya di bagian sini, karena biasanya pemasangan kembali yang membuat lama proses pemasangannya adalah penyetelan pembuangan anginnya ya. Oke. Sebelum rapat kita tes lagi sekali bagaimana keadaannya ketika kita tekan di bagian sini di pedal remnya, keluar anginnya ya. Oke. Lihat kaki saya ini lagi menekan pedal remnya, jadi tetap harus ditekan sambil mengencangkannya, sambil kita kencangkan di bagian sini. Oke. Dan setelah itu kita lepas lagi. Setelah baut 12 ini kencang, kita lepaskan di bagian sini. Lepas ya. Pas. Dan di sini posisinya kencang. Dan di sini kita tekan lagi sekali. Oke. Dan sudah terasa ya, agak padat. Oke. Dan kita di bagian sini kita longgarkan kembali. Oke, teman-teman bisa melihat ya, minyak rem keluar. Tekan terus ya di bagian sini. Ini adalah salah satu caranya untuk mengadjust ataupun membuang angin di bagian sistem pengereman ya. Tetap tekan. Dan di sini sementara masih longgar ya, masih longgar. Oke. Dan sebelum saya angkat kaki saya ini, tetap saya tekan terus ini. Sebelum saya angkat, saya harus mengencangkan kembali di bagian sini. Supaya apa? Gunanya supaya tidak masuk angin. Ya.
seperti itu ya prosesnya. Dan ini sudah selesai teman-teman, karena tadi kita tidak terlalu banyak membuang angin karena anginnya sudah minim sekali teman-teman ya. Saya sudah isi di bagian master remnya ya, seperti itu ya, yang biasanya membuat orang bosan ataupun terlalu lama mengerjakan sistem pengereman ini adalah proses membuang angin, membuang gelembung-gelembung atau angin yang terdapat, udara yang terdapat di bagian sistem pengereman itu, pengereman itu sendiri. Biasanya itu yang bikin lama ya teman-teman pengerjaannya. Jadi teman-teman harus tahu teknik-tekniknya bagaimana supaya untuk meminimalisir waktu. Kalau benar caranya pasti pekerjaannya juga tidak terlalu memakan waktu yang lama teman-teman. Kalau stepnya atau cara-caranya tepat ya, seperti itu maksud saya. Baik teman-teman, dan sudah bagus, sudah bekerja remnya. Oke, ini tetap bebas ya teman-teman, tetap bebas ketika tidak ditekan. Dan ketika saya coba tekan dengan kaki, maka mengerem ya. Oke. Oke, tetap bebas. Oke, remnya, perhatikan remnya sudah bebas dan bagus sekali. Ketika kita rem, maka ini tertahan ya teman-teman. Dan ketika saya lepaskan kaki saya, maka dia akan bebas. Nah, seperti itu ya. Coba perhatikan teman-teman. Jadi rodanya ini bebas. Kenapa? Karena sistem pengereman di bagian kaliper, bagian master remnya itu sudah bekerja dengan bagus, sudah normal. Jadi ketika pedal rem ini dilepas, maka kaliper ini juga otomatis akan tidak mencengkram piringan cakram ini. Jangan lupa teman-teman, saya akan menambah minyak remnya sampai batas upper level. Di sini ada tulisan upper level dan low level ya, low level. Jadi saya menambah sampai upper level, seperti itu ya standarnya. Oke, baik teman-teman, setelah pengerjaan seluruhnya kita akan tes bagaimana hasil kerja dan sistem pengereman ini, apakah dia berfungsi dengan normal kembali tanpa mengganti satu apapun. Alhamdulillah ternyata berhasil ya, pengeremannya berfungsi kembali sebagaimana normalnya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tak lupa teman-teman tadi yang membantu saya mengambil gambar adalah kameramennya Fauzan. Ini adalah Fauzan ya, yang tadi lagi megang kamera ketika saya lagi mengetes motor ini, sistem pengeremannya, dan dia memegang kameranya. Oke, dadah dulu Fauzan, dadah dulu ya, seperti itu. Oke, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.